Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi kalian. Kita sudah masuk ke SIMAK UI tahun 2020, Matematika Dasar nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa subscribe, like, serta komennya ditunggu yang sifatnya membangun. Serta jangan lupa menyalakan atau mengaktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari saya, pembahasan yang terbaru. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, soal nih nomor 6. Soal nomor 6, diinformasikan diketahui nilai fx adalah ax tambah b dengan a lebih besar dari 0 dan jika fx ditambah dengan gx 3x ditambah 5 dan g komposisi f x sama dengan min 4x dikurang 7, maka nilai f min 1 dan g min 2 nya berapa? Oke, informasinya adalah nilainya sedemikian, maka kita bisa substitusi nilai fx nya. Yang pertama nilai fx-nya kita substitusi, maka jadi ax sorry ya, sini oke, maaf, kembali lagi, ax ditambah dengan b ditambah dengan gx sama dengan 3x ditambah dengan 5, sehingga kalau saya minta gx-nya adalah pindah ruas, maka 3 dikurang a x ditambah 5 min b. Nah ini ya, berarti fungsi g dan fungsi f-nya demikian. Kita juga punya g komposisi f, bagi kalau kita masukkan nilai fx-nya sama dengan min 4x min 7. Nah, di soal yang pertama ini fx-nya kita sudah ada nilainya. Berarti kita bisa substitusikan. Nah, g-nya kita kan bentuknya seperti ini. Nanti kita tulis dulu g dalam kurung ax ditambah dengan b sama dengan min 4x dikurang 7. Kemudian kita juga bisa dapatkan nilai g-nya kita substitusi juga bisa di sini. Berarti kita ganti gx-nya dengan, nah gx yang ini ya, berarti 3 min a. Nah ini 3 min a, kan x-nya saya ganti dengan ax tambah 7, berarti ax tambah b, ax tambah b ditambah dengan 5 dikurang b. Nanti nilainya akan setara dengan min 4x dikurang 7. Nah ini berikutnya adalah kita lihat, kita bisa mengalihkan bentuknya 3 dikali ini. Kalau ini saya kalikan dengan yang ini, maka dia bentuknya menjadi, ini saya kalikan satu paket dengan bentuk a saja ya, berarti 3a dikurang a kuadrat, ini x. Nah ini ditambah dengan, nah ini ya saya tulisnya, baru 3 dikali dengan ini namanya 3b dikurang ab ditambah 5 dikurang b ya, sama dengan min 4x dikurang 7. Nah ini berarti secara rincinya 3a dikurang a kuadrat x, kemudian ini kan 3b sama min b bisa hilang, jadi tinggal 2b ya. Jadi ditambah 2b dikurang ab ditambah 5 sama dengan min 4x dikurang 7. Jadi kita punya kesamaan, maka bentuknya adalah bisa kita cari nilainya. Ini adalah min 4. Nah, berarti 3a dikurang a kuadrat sama dengan min 4. Maka pindah ruaskan a kuadrat min 3a min 4. Nah ini 0 ya, berarti saya faktorkan, maka nilainya menjadi
A dikurang berapa nih? 4 ya. A dikurang 4 sama A ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilainya A-nya adalah 4 yang pertama, kemudian A yang keduanya adalah min 1. Dan ini kan tidak memenuhi syarat, dari syarat yang diberikan, yaitu A-nya lebih besar daripada 0. Sehingga kita dapat nilainya adalah A sama dengan A sama dengan 4. Kita sudah dapat A-nya sama dengan 4. Untuk mendapatkan nilai B, maka bisa kita substitusikan ke sini. Nah, ini bisa di sini. Nah, ini berarti 2B. Nah, 2B dikurang A-nya itu adalah 4, jadi 4B ditambah 5 nanti akan sama dengan min 7. Min 7, berarti 2B dikurang 4B itu adalah min 2B sama dengan min 12 ya, pindah ruas, maka B didapatkan nilainya adalah 6. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya dan B-nya. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah fx-nya, rumusnya menjadi AX tambah B, karena A-nya adalah 4, jadi 4X ditambah 6. Nah, oke. Berarti kalau diminta F min 1-nya, maka 4 dikali min 1 ditambah 6, maka hasilnya adalah 2 ya. Min 4 tambah 6 jadi 2, maka di sini adalah nilainya 2. Ditambah, oke. Untuk nilai G-nya, GX-nya berarti yang ini, nah berarti GX. Maka GX kita bisa 3 dikurang A, A-nya itu adalah 4, berarti 3 dikurang 4, berarti min X ditambah 5 dikurang 6, berarti min 1. Sehingga kalau kita masukkan min 2, min 2 yang diminta dalam soal, maka 2, karena min ketemu min jadi plus ya, dikurang 1, maka hasil adalah 1. Ya, jadi jawabannya 1. Nah, 2 tambah 1, hasilnya adalah 3. Jadi jawaban yang diminta adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah dadu seimbang bersisi 6 dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 dilempar. Jadi bukan 1, 2, 3, sampai 6 ya nih. Jadi sesuai permintaan soal. Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2. Jika muncul angka genap, nah, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Jika dadu dilempar 2 kali, nah, probabilitas atau peluang bahwa angka 4 yang akan muncul pada pelemparan kedua berapa? Gitu ya. Jadi sebenarnya dilemparnya 2 kali, maka ada pelemparan pertama, ada pelemparan kedua. Nah, yang menghasilkan angka 4, nah ingat kan ketika berarti dalam hal ini kemungkinan besarnya adalah jadi pelemparan pertama, pelemparan kedua saya tuliskan. Jadi pelemparan pertama adalah ganjil, kemudian pelemparan kedua angka 4. Atau pelemparan pertamanya adalah genap, pelemparan keduanya dapat angka 4. Karena pada pelemparan ganjil, berarti kan ganjilnya itu kan angkanya adalah 1 dan 3, karena nggak ada lagi. Berarti hanya 2 angka, berarti 2 dari 6. Nah, kemudian dikalikan juga hasilnya angkanya 4 hanya 1, berarti 1. Berarti kalau kita kalikan dapatnya adalah 2/36. Nah, ini gak usah disederhanakan. Nah. Untuk yang genapnya, berarti angka 2, 4, 6, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti 4/6, dan angka 4-nya berarti 1/6. Sehingga kalau kita kalikan adalah 4/36. Nah, berarti peluang yang diinginkan, karena ini kan bisa ganjil atau genap, berarti kita jumlahkan. Maka peluang kejadian A-nya 2/36 ditambah dengan 4/36. Maka hasil adalah 6/36. Sederhananya baru 1/6. Jadi kita jawabannya adalah yang B. Nah, jawaban ini juga bisa kita peroleh dengan cara sesuai dengan kondisi soalnya yang terminta tadi. Nah, misalkan artinya kalau misalkan dia munculnya biar dia
Kalau ganjil kan kayak munculnya kayak 1 dengan 4. Nah, ini kan nggak akan ada perubahan. Nah, ini. Jadi kalau muncul ini ganjil, maka dikali 2 jadi 24, nggak masalah. Nah, ini. Ya, ini jadi semuanya dikali, tapi ini tidak ada perubahan. Jadi kalau misalkan ini 1 jadi 2 gitu loh. Nah, kalimatnya seperti itu. Jadi munculnya 2. Nah, pada pelemparan yang keduanya pun juga sama. Misalkan kalau ini kan kalau untuk 1, berarti kalau misalkan untuk yang ganjilnya berikutnya adalah 3 dan 4. Nah, ini nggak berubah. Tapi kalau untuk yang genap, nah ini berarti kan ada 2 ya. Berarti kalau untuk ini ganjil, ilustrasinya ya. Nah, kalau untuk yang genap berarti biar bisa muncul angka 4, berarti kemungkinannya adalah 28. Nah, 2 dengan 8. Kenapa 2 dengan 8? Ini kan nanti kan dibagi 2, maka yang dimaksud dalam soal adalah dia 1/4. Nah, jadi munculnya tetap 4. Kemudian juga bisa juga dia nanti 4 dengan 8. Nah, 4 dengan 8. Maka nanti dia sama saja 2 dan 4. Berarti 4 lagi, gitu ya. Kemudian bisa juga 6 dengan 8. Nah, 6 8 itu kan berarti 3 dengan 4. Jadi munculnya 4 juga. Kemudian bisa juga munculnya angka 8 dengan 8. Berarti nanti kan kalau dibagi adalah 4/4. Jadi yang dimaksud adalah 4/4 itu sendiri. Jadi kalau kita jumlahkan ini kan 2, ini ada 4. Ini adalah jumlahnya X-nya adalah 2. Yang ini jumlah kejadian Y-nya adalah 4. Nah, ini kan totalnya 6. Jadi 6 per total keseluruhan kan 36 sama. Jadi bisa juga dengan cara mengilustrasikan demikian. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, jika X kurang dari min dalam kurung B tambah 3 atau X lebih besar dari min dalam kurung B tambah 2 dengan B tidak sama dengan 0 adalah solusi pertidaksamaan ini. Jadi kita sebenarnya sudah diberikan solusinya. Nah, kita disuruh minta maka nilai B tambah 5 itu berapa. Nah, kita lihat pada soal yang di atas ini. Nah, kita lihat di soal yang di atas. Nah, ini pada bentuk yang di atas, yaitu yang 2x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 2. Nah, ini saya tulis ulang dulu lah. X kuadrat ditambah bx tambah 6 lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah definitif positif. Jadi definitif positif. Jadi serba positif. Nah, kalau serba positif tentu tidak perlu diperiksa lagi, nggak perlu dicek. Dari mana kita tahu definitif positif? Dengan cara yang pertama, A-nya lebih besar dari 0. A itu adalah koefisien di depan X kuadrat ya. Kemudian nilai D-nya itu kurang daripada 0. Nanti kalian cek sendiri. Nanti inilah definitif positif. Artinya kita hanya punya bentuk yang bawahnya saja atau penyebutnya saja. Nah, biasanya kalau bentuk kuadrat begini dan kita sudah dapat solusinya, ini adalah bentuk dari hasil pemfaktoran daripada bentuk X kuadrat tambah BX tambah 6 ini. Nah, kalau kita bisa lihat yang ada angkanya itu kan hanya angka yang 6-nya saja, atau kita jumlahkan juga boleh lah. Ini kita jumlahkan, maka min B ditambah dengan 3 itu kalau kita jumlahkan dengan min B ditambah dengan 2. Nah, ini itu nanti hasilnya adalah min B per A. Berarti min B saja ya. Kan X1 tambah X2. Nah, gitu ya. Sama dengan min B per A. Nah, ini berarti kita peroleh min B ditambah dengan 3, min B, min 2. Oh, boleh ditambah ya, dikurang nih. Oke. Ini dikurang harusnya. Nah, ini sama dengan nanti min B. Nah, ini berarti ini min B-nya bisa hilang salah satu lah sama yang ini. Berarti ini jadi 0 ya. Berarti ini min B min 5 sama dengan 0. Maka bisa pindah ruas, min B sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan B-nya positif 5 ya. B-nya adalah min 5. Nah, ini pindah ruas, nanti jadi minus, jadi positif pindah ruasnya.
maka yang ini plus ya harusnya. Oke. Kita sudah dapatkan nilai B-nya. Nah, ini berarti B-nya sudah dapat. Berarti B-nya sudah ada. Kalau sudah ada, berarti kita bisa tinggal mensubstitusikan saja. Berarti ini min 5 ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi untuk nomor 8, kita peroleh jawabannya adalah yang C. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, diketahui pada segitiga ABC, di mana nilai AB sama dengan BC. AB berarti yang ini ya. AB nih, berarti ini AB-nya adalah dari sini sampai ke sini adalah 25. Kemudian BC-nya, dan ini juga 25. Kemudian AC berarti yang ini 30. Berarti kalau kita lihat adalah segitiga sama kaki. Sehingga sudut yang di sini akan sama dengan yang di sini. Nah, informasinya sudah. Terus berikutnya adalah jika lingkaran dengan diameter BC, berarti BC adalah diameter ya. Memotong ini di X dan C, maka panjang XY berapa? Perlu kalian pahami kalau misalkan kita perpanjang B ke Y. Nah, ini saat kita perpanjang B ke Y. Nah, oke. Kita perpanjang B ke Y ini, maka ini jadi namanya adalah sudut keliling. Nah, ini sudut keliling. Nah, ini besarnya 90 derajat. Kenapa besar 90 derajat? Jadi sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya adalah 90 derajat. Karena kalau kita lihat, kalau ini adalah sebagai pusatnya, nah B ke C ini kan 180. Ingat ya, kalau sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Jadi kalau sudut pusatnya 180, tentu sudut kelilingnya separohnya, jadi 90 derajat. Sangat jelas sekali ya. Nah, dan ini berarti dengan demikian, ingat ya, kalau segitiga sama kaki kita potong jadi dia adalah garis tingginya, maka kiri dengan kanannya jaraknya sama, maka C ke Y dengan A ke Y panjangnya sama. Ya, berarti 30 bagi 2 berarti 15. Berarti ini 15. Nah, ini nilainya 15, yang ini pun nilainya 15. Gitu ya. Kemudian juga yang perlu jadi perhatian kalian adalah pada ini kan tali busur BC itu adalah diameter. Diameter adalah tali busur paling panjang. Dalam lingkaran, tali busur terpanjangnya disebut sebagai diameter. Berarti B ke X diameter, bukan diameter, tali busur. Kemudian X ke Y tali busur, Y ke Z, Y ke C tali busur. Nah, ini berarti B C, Y, X itu adalah keempat tali busur. Nah, dalam lingkaran, kalau tali busur membentuk segi 4, maka yang berhadapan nilainya adalah 180 derajat. Maka kalau di sini alfa, maka yang di sini adalah 180 derajat dikurang alfa. Nah, ini. Padahal kita tahu nilai satu fullnya di sini adalah 180. Tentu kita bisa dapat nilai di sini adalah nilainya alfa juga. Nah, kita lihat, perhatikan baik-baik segitiga yang kita punya, yaitu segitiga AXY. Nah, segitiga AXY itu kalian bisa sangat jelas sekali bahwa itu segitiga sama kaki. Nah, berarti sama di kaki AY dengan XY. Nah, ini sama kaki. Dengan demikian, XY tanpa menghitung, kalian bisa tahu nilainya adalah 15. Panjangnya adalah 15. Dengan perhitungan yang kalau kalian mau menghitung dengan triple Pythagoras, kemudian dipadu-padankan sama dengan aturan kosinus, maka kalian tentu akan juga mendapatkan nilai 15. Tapi akan jauh lebih simpel dengan metode logika seperti ini. Jadi kita dapat nilainya adalah yang C. Kita soal nomor 10. Diketahui setiap suku pada baris aritmatika A0, A1, 20, A3, A4 adalah bilangan bulat positif.
selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat, ingat selisih kuadrat dari kalau dalam matematika artinya dikuadratkan dulu baru dikurangi. Beda dengan kuadrat selisih, itu dikurang dulu baru dikuadratkan. Jadi ini harus hati-hati juga. Dari dua suku yang berurutan. Nah, karena kita sudah punya angka, maka kita bisa fokus pada 3 angka di sini. Nah, ini berarti bisa saja masuk ke dalam soal A1 kuadrat dikurang 20. Ini kan dia apa namanya? Ini adalah selisih kuadratnya. Dari ini oke, berarti ini kita hapus. Oke deh. Kita anggap dulu lah bentuknya seperti inilah 20 kuadrat. Nah, anggap aja ini berarti bentuknya turun. Kalau bentuknya turun kita anggap seperti ini sama dengan 329, maka A1 kuadrat sama dengan dikurang 400 ya, sama dengan 329, sehingga A1-nya sama 1 kuadratnya berarti pindah ruas jadi 729. Berarti A1 adalah akar dari 729. Oke, akar dari 729. Nah, hasilnya harusnya positif karena yang diminta dalam sini adalah bilangan bulat yang positif. Nah, ini positif ya. Jadi fokus jawabannya positif meskipun hasil akar adalah plus minus. 729 itu 27 ya. Karena 27 kali 27 adalah 729. Jadi kita dapat nya adalah 27, sehingga kita peroleh. Nah, jadi kalau kita lihat berarti berarti ini 20, kemudian di sini 27, berarti nambah 7 ke sini berkurang 7 ya. Berkurang 7 berarti di sini 13. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini tambah ini berkurang 7, ini berkurang 7 berarti jadi 6. Kemudian ini berkurang 7, ini bertambah 7 kalau ke sini berarti 34. Nah, kemudian jumlah suku pertama berarti yang ini, dan suku keempat berarti 1 2 3 4 berarti yang ini. Berarti kita jumlahkan dia maunya berapa? Berarti 34, suku pertama dan suku keempat berarti 34 ditambah 13 jadinya adalah 747. Nah, ini jawabannya. Tapi di sini ternyata tidak ada jawabannya. Nah, tidak ada, berarti bentuknya bukan yang diminta dalam soal, adalah yang ini. Berarti bisa jadi bentuknya adalah ini kan bentuknya adalah bentuk secara turun. Nah, kemudian bisa jadi ini ada pengurangan yang salah, tidak ya? Sama ya. 17, 14, 1, 3, 4. Oke, benar, nggak masalah. Kita asumsi yang berikutnya adalah, nah, dengan warna yang berbeda, pointernya warnanya biru sajalah. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya yang naik? Nah, berarti kalau bentuk yang naik itu berarti pangkat 3 ya, pangkat 3. 3 kuadrat dikurang 20 kuadrat itu sama dengan 329. Nah, dengan cara yang sama juga nanti didapat hasilnya adalah 27. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah 20, di sini 27, di sini berarti 13, di sini berarti ke 6 ya. Nah, 6. Kemudian baru di sini 34. Nah, berarti suku pertamanya adalah 6, suku keempatnya adalah 27. Berarti 6 ditambah 27 sama dengan 33. Nah, ini ada jawabannya. Berarti dalam hal ini si pembuat soal memaksudkan bahwa bentuknya adalah deretnya seperti ini. Jadi deret naik. Jadi kemudian kalau yang ini adalah deret turunnya tidak sesuai dengan permintaan dari si pembuat soal. Oke, demikian pembahasan SIMAK UI 2020 nomor 6 sampai dengan nomor 10. Semoga bermanfaat dan saya
mengingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan dan yang terupdate dari channel saya. Terima kasih. Saya Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.